Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tibtum wa taba mamsya, tabawa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa' hudan wa tuq wa tahan ka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat. Nah, selanjutnya di fikih manhaji itu adalah bab sholat tarawih. Bab sholat tarawih, karena sebenarnya masih sholat sunnah. Masih sholat sunnah. Karena kemarin pembahasan sholat lebaran berkaitan langsung zakat fitrah, kemudian kurban. Nah, sekarang dilanjutkan sholat sunnahnya, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih dari kata-kata tarwih. Rawwaha yurawwihu tarwihan, fa'ala yufa'milu taf'ilan. Wazannya gitu. Tarwih itu satu, mufrad. Jamaknya kalau musanna tarwih, tarwihani, tarawih. Rawwaha yurawihu artinya istirahat, memberikan waktu untuk istirahat. Rawwaha yurawihu tarwih. Nah, kenapa disebut sholat tarwih? Karena dulu para sahabat sholatnya berdiri lama, yang dibaca itu panjang. Setiap dua salam, jadi dua salam sekali, salam kedua, dua salam, 4 rakaat, para sahabat istirahat. Karena banyak istirahatnya, jadi istirahatnya ada 5 kali, karena 20 kan nanti 20 dibagi 4 berarti 5 kan, 5 kali istirahat. Banyak istirahatnya, makanya disebut tarawih. Kenapa perlu istirahat? Berdirinya lama, sampai nanti ada dalam riwayat sebagian itu ya sampai nggak kuatnya itu bersandar pada apa, saking lamanya berdiri ya. Nah, kemudian sholat tarawih itu adalah sholat yang dimaksudkan qiyamul lail di bulan Ramadan ya. Sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, waktunya dari setelah isya, waktunya mulai setelah isya. Baik, sampai kapan ya? Sampai sebelum subuh ya, namanya qiyamul lail, dari setelah isya sampai sebelum subuh. Salat tarawih menurut Imam Nawawi masyru'un bi ijma'il ulama. Sunnah menurut Imam Nawawi, salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih sunnah menurut ijma' seluruh ulama. Berdasarkan hadis bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak qiyamul lail di bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat bulan Ramadan keluar beberapa kali, beberapa malam, sampai 3 malam. Kemudian malam keempat sudah ditunggu, beliau nggak keluar lagi. Malam pertama keluar, sebagian ngikut. Malam kedua banyak. Malam ketiga full. Malam keempat meluber. Ya, udah meluber. Baginda Nabi tidak keluar. Ketika ditanya kenapa tidak keluar lagi, kata beliau, falam yamna'nil khuruju ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Aku tidak keluar itu gara-gara aku khawatir nanti sholat ini diwajibkan kepada kalian. Karenanya setelah ini ya baginda Nabi nggak keluar lagi. Ya masyarakat sholat sendiri-sendiri, sholat sendiri-sendiri. Pada masa Abu Bakar masyarakat juga sholat sendiri-sendiri. Ada yang di pojokan sono, di tengah, di pojokan mana, sholat sendiri-sendiri. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Intinya disuruh memperbanyak qiyamul lail di bulan Ramadan.
Nah, kemudian pada masa Umar bin Al-Khattab dalam hadis sahih, beliau melihat masyarakat sholat masing-masing sendiri-sendiri, kok kayak tidak akur gitu, memakmurkan masjidnya kok kurang maksimal, mungkin ini redaksi saya gitu ya. Akhirnya beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat, dan masyarakat disuruh sholat di belakang Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat Baihaqi Ibnu Abdur Razzaq, beliau sholatnya 20 rakaat. Imam Muslim, Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta, beliau meriwayatkan 23 rakaat, tapi hadis mursal kata Imam Nawawi. Lalu kata Imam Baihaqi 20 dan 23 itu digabung, 20-nya tarawih, 3-nya adalah salat witir. Ya, 20-nya tarawih, 3-nya salat witir. Nah, kemudian salat tarawih ini sunnah berjamaah, sunnahkan. Salat sendiri juga boleh. Saya ulangi, berjamaah juga sunnah, sendiri juga boleh. Afdal yang mana? Jika sholat berjamaahnya lebih baik dibandingkan sholat sendiri, maka lebih afdal sholat berjamaah. Ya namanya jamaah pasti lebih baik Pak Ustadz, enggak gitu maksudnya. Gini, seandainya sampean itu bukan penghafal Al-Quran, enggak hafal Quran, hafalnya paling kuliah, kulhu gitu ya, terus kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau sampean sholat sendiri yang dibaca yaitu kuliah, kulhu. Nah, kemudian kalau sholat taraweh diimami santri-santri, para asatid gitu kan, para kiai, yang dibaca bacaannya panjang-panjang gitu, maka lebih afdal sholat berjamaah. Kalau antumnya sampean di sini pada hafidh-hafidhah Al-Quran, hafidh mutqin, sholat pengennya sambil murojaah. Kalaupun nggak baca sendiri, minimal dengerin bacaan imam. Tapi sholat ke masjid yang dibaca alhaakumut takasur, terus qul huwallahu ahad, kan gitu biasanya. Teralhaakumut takasur wal asr, lagi qul huwallahu ahad, kan gitu. Setelah wal asr apa? Alam taro kayufafa, enggak, wailul likulli humazatil lumazah, nanti terus qul huwallahu ahad, baru alam taro, terus qul huwallahu ahad. Iya apa enggak? Ya boleh enggak masalah. Cuma bagi sampean yang hafid, afdal mana? Kalau memang pengen murojaah dengan sholat tarawihnya, kapan lagi? Di Ramadan sambil qiyamul lail sambil murojaah, afdal mana? Sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian, enggak semuanya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kondisi yang seperti itu afdal sholat sendiri, gitu ya, afdal sholat sendiri. Apalagi antum yang sudah hafidh Quran, hafidhah Quran, bacaannya bagus, giliran sholat di masjid atau di musola, wis yang dibaca kuliah sama kulhu, terus sholatnya cepet-cepet, enggak tumak ninah, mending sholat sendiri. Paham ya? Antumnya hafidhah, sholat sendiri di masjid, yang imami bagus, bacaannya ganti-ganti, bisa untuk murojaah. Afdal mana? Sholat di masjid, sholat berjamaah. Lah kata baginda Nabi, kalau sholat taraweh selesai dengan imam, pahalanya qiyamul lail semalam penuh, ya kan? Yaitu kalau antumnya ya tidak sholat di belakang orang yang bacaannya tidak bagus. Karena kalau antumnya bacaannya bagus, terus yang imami bacaannya tidak bagus, kan tidak boleh, iya kan? Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak ngimami kalian adalah bacaannya yang paling bagus. Paham? Iya. Baik, terus kemudian berapa jumlah sholat tarawih? Sholat tarawih ini sebenarnya, ini tolong menjadi prinsip dasar. Para ulama tidak membatasi. Wong tidak sholat juga enggak dosa. Namanya sholat sunnah. Pak Martabak Mesir, Pak Ngadimin, kalaupun enggak tarawih, namanya memang pekerjaannya jualan martabak itu,
Dan jualan martabak hanya adanya kan malam, apalagi Ramadan. Coba jualan martabak siang-siang ada yang beli enggak? Wong puasa semua gitu ya. Kalau emang pencariannya ya penghidupannya itu malam hari, akhirnya nggak bisa sholat berjamaah taraweh. Tapi nanti pulang jam berapa? Jam 10 gitu biasanya ya. Apa jam 11 baru sholat? Ya mangga. Kalau bisa menyesuaikan sholat taraweh dulu baru buka, ya monggo. Kalaupun enggak masalah. Karena mencari nafkah anak istri hukumnya wajib. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Sunnah jika ketemu dengan wajib, yang mana didahulukan? Wajib dulu. Jadi rileks saja kita ya, rileks. Teman-teman yang harus kerja shift malam, shift berapa kalau malam itu? Shift 2 ya. Berangkat jam berapa itu? 4 ya. Jam 4 sampai jam berapa gitu. Nggak bisa sholat taraweh setelah isya. Nanti aja sholat sendiri. Sholat sendiri udah ngantuk Ustaz, ya wis tidur aja dulu kan gitu. Namanya kewajiban, ini kewajiban. Demi nafkahin anak istri lebih wajib. Jadi sholat taraweh itu tidak wajib. Nggak usah ribut berapa bilangan rakaatnya. Yang tidak sholat taraweh pun tidak dosa. Paham? Paham dulu ini ya? Ya. Yang kedua, mau sholat taraweh berapapun, mau sekedar 2, 4, 6, 8, itu lebih bagus. Lebih bagus, tetap baik. Kenapa? Karena sudah sholat. Iya kan? Yang nggak baik itu nggak ada alasan, kerja juga nggak ada uzur, tapi nggak mau sholat taraweh. Meskipun nggak dosa, ya tetap lebih baik yang sholat taraweh meskipun hanya sedikit. Sampai sini paham? Ya. Jadi nggak ada dalil yang menyebutkan sholat taraweh itu harus sekian, nggak ada. Jika ada yang memahami sholat taraweh harus sekian, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, ini berarti sudah salah paham dalam memahami teks-teks ulama. Tidak mau berkiblat ngikut ke metodologi ulama dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, seandainya ada yang mengatakan sholat taraweh itu bilangannya harus sekian, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, maka berarti itu sudah salah dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah, karena tidak mau mengikuti metodologi dan manhaj para ulama. Yang selanjutnya, para ulama itu memakai kaidah qiyamul laili masna. Salat malam itu 2 dan tidak dibatasi, karena qiyamul lail sekuatnya. Kuatnya berapa? Semampu kalian, semampu kita, semampu sampean semua. Ya, semampu silahkan, semampunya. Qiyamul laili masna. Dari sinilah jumhur ulama mengatakan sholat tarawih itu disyariatkan 2 rakaat salam. Menurut ulama Syafi'iyah, jika ada yang sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, tidak sah sholat tarawihnya. Tidak sah. Kenapa? Li'annahu khilaful masyru'. Karena itu berbeda dengan yang disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi qiyamul laili masna. Qiyamul lail itu 2. Loh, kan Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan an 11 raka'ah. Kana yusalli 4 fala tas'al an husnihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ramadan dan di luar Ramadan, hadis Bukhari Muslim ya. Itu enggak lebih dari 11 rakaat. Dulu beliau salat 4. Jangan kalian tanya bagusnya. Coba dirujuk ke hadis yang lain. Ada enggak hadis yang menjelaskan 4 itu seperti apa? Ada. Hadis ibunda, hadis Sahih Muslim. Di Sahih Muslim bahwasanya 4 rakaat itu yusallim fi rakaatain. Setiap 2 rakaat salam. Jadi kenapa ulama Syafi'iyah
kaku, tegas, tidak boleh sholat taraweh 4 salam, karena secara fi'il dan qaul baginda Nabi mengajarkannya 2 salam 2 salam. Hadisnya Ibunda Aisyah itu masih mujmal, perlu bayan. Bayannya di hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, bahwa 4 tadi itu Rasulullah salam di tiap 2 rakaat. Paham ya? Makanya ini yang terjaga turun-temurun. Mazhab Imam Malik mengatakan makruh sholat taraweh 4 salam, makruh Imam Malik. Nah, mazhabnya Imam Ahmad juga makruh sholat taraweh 4 salam, yang membolehkan mazhab Abu Hanifah. Gitu. Saya ulangi, mengatakan tidak sah sholat taraweh 4 salam siapa? Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan makruh. Abu Hanifah mengatakan boleh. Meskipun lebih afdal tetap 2 salam sebenarnya untuk menghindari khilaf. Nah, dari sini karenanya sebisa mungkin kita sholat tarawih itu yang sah menurut seluruh ulama dan afdal menurut seluruh ulama. Apa itu? 2 salam 2 salam. Mudeng ya? 2 salam 2 salam. Sampai sekarang saya ini kalau diminta ngimami sholat taraweh 4 salam nggak mau. Dulu pernah beberapa kali saya mau, dulu ya, masih sangat muda dulu ya, masih usia belasan tahun kalau nggak salah itu saya mau dulu. Tapi sekarang ketika sudah mulai banyak piknik, wisata kitab, wisata guru, wisata cari ilmu, saya nggak mau, karena saya ingin sholat taraweh ini diterima ndaknya oleh Allah kita belum tahu kan. Sholat taraweh saya menurut seluruh ulama sah. Kalau kita sholat taraweh 4 rakaat 1 salam, yang mengatakan sah hanya Abu Hanifah. Kalau kita sholat taraweh 2 salam 2 salam, yang mengatakan sah siapa? Semuanya. Bahkan Abu Hanifah juga mengatakan sah. Paham? Halo? Paham ya? Nah, rakaatnya berapa? Berapa jumlah rakaat? 4 mazhab. Tidak ada yang berfatwa, berpendapat bahwa sholat taraweh hanya 8 rakaat, itu tidak ada. Di 4 mazhab. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ahmad bin Hanbal, Hanabilah berpendapat bahwa sholat taraweh jumlah rakaatnya berapa? Itu al-umdatu fiha. Yang jadi patokan utama adalah hadisnya Umar, riwayatnya Umar itu tadi, bahwa Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk ngimami. Nah, mereka sholatnya berapa? Mereka sholatnya 20 rakaat. Sanad hadisnya sahih, Baihaqi, Musnad Ibnu Abi Razak, Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Meskipun didhaifkan oleh sebagian, Syekh Nasir Al-Albani mengatakan dhaif, gitu. Ya, Syekh Nasir mengatakan dhaif. Cuma dibantah oleh ulama-ulama Haramain. Sampai salah satu ulama Haramain, ulama dari Madinah, itu nulis buku berjudul Shalatut Tarawih Mundu Al-Fi'am. Salat tarawih di Masjid Nabawi semenjak 1000 tahun yang lalu. Diceritakan secara sejarahnya dari dalil dari zaman Nabi bagaimana salat tarawih, zaman sahabat. Zaman sahabat itu meliputi zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus pemerintahan Hasan atau langsung ke Muawiyah, langsung ke pemerintahan Abdullah bin Zubair, langsung ke Bani Umayyah, langsung ke Bani Abbasiyah, langsung ke dinasti Mamalik, terus ke dinasti Turki Utsmani. Semua diungkap sejarahnya, dan selalu di Madinah itu sholatnya nggak kurang dari 20. Bahkan zaman Imam Malik itu fatwanya sholat taraweh 36 rakaat, bukan 20, tapi berapa? 36. Bahkan ada sebagian tabi'in mengatakan sholat tarawih itu 40 rakaat. Gitu. Karenanya saya bilang di awal tadi bahwa para ulama itu ya sepakat sholat tarawih itu nggak ada batasan gitu. Mau sholat berapapun monggo, selama sholat itu baik.
Yang sangat disayangkan adalah mereka-mereka yang mengatakan sholat tarawih itu hanya sekian. Kalau kurang atau lebih bid'ah, itu yang repot. Ya, sholat tarawih harus 20. Kalau kurang dari 20 berarti bid'ah. Itu enggak benar pendapat seperti ini. Atau sebaliknya, sholat tarawih harus 8. Kalau lebih dari 8 itu bid'ah, seperti pendapatnya Syekh Albani. Ya repot sendiri. Turun-temurun di Mekah Madinah itu adalah 20, bahkan lebih di Madinah. Kok berani kita berani mengatakan membid'ahkan bahwasanya ritual ibadah yang terjaga ribuan tahun lamanya di Masjid Nabawi sebagai bid'ah. Itu repotnya kalau tidak mau ngikut kepada para ulama. Iya, sampean kuatnya berapa? Monggo silahkan. Jangan membid'ahkan ya. Jangan bid'ahin. Mau sholat 8 boleh, mau sholat 12 juga boleh. Karena ketika diterapkan pendapatnya Syekh Nasir ini kan banyak orang di Arab itu mengikuti pendapat Syekh Nasir, akhirnya blunder sendiri. Blunder. Kenapa blunder? Di Makkah Madinah kalau sudah malam 21 sampai akhir sholat tarawih dibagi 2. Ba'da Isya 10. Terus mulai jam 1, mulai setengah 2 gitu, nanti 10 plus 3 sebagai penutupan. Ya semoga semua nanti bisa ke Haramain untuk umrah minimal. Selalu bisa haji semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, biar tahu yang saya ceritakan. Di sana dibagi 2. Membagi 2 itu juga adanya di dinasti Saud ini, saya ingat saya. Setahu saya di zaman era Saudi. Zaman dulu mah nggak ada. Sholat tarawih dibagi 2 itu nggak ada. Dibagi 2-nya zaman-zaman sekarang saja. Nah, ketika 23 dibagi 2 masih nyaman, iya apa enggak? 10 rakaat, bacanya panjang-panjang. Ya silakan kalau nggak baca ke sono. Di Haramain itu kan khatam rata-rata tanggal 27 khatam. Ya. Rata-rata 27 khatam, paling lambat 29 khatam. Standarnya 27 malam khatam Quran. Nah itu. Ya lama berdirinya, 10 rakaat itu bisa mungkin setengah jam lebih ya. 10 rakaat itu bisa setengah jam, mungkin malah bisa 1 jam. Mungkin loh ya. Tergantung cepat atau tidaknya baca. Kalau bacanya hadar mungkin agak cepat, bacanya pakai tahqiq ya lebih pelan lagi. Nah gitu. Kenapa blundernya? Nih, saya kan ngimami, saya tuh jadi imam beberapa tahun ya, hampir 2 tahun, 2 tahunan kurang lebih ya di Riyadh. Di ngimami tarawih. Setelah tarawihnya maunya 8. Ya wes siap. Tapi ketika tanggal 21 pengen dibagi 2. 8 dibagi 2, bayangin coba. Pada Isya cuma sholat 4. Capek-capek pulang gitu kan. Nah kalau mereka cuma sekitar rumah. Lah saya itu dari masjid yang saya imami mobilan, naik mobil 10 menit itu cepat. Harus pakai mobil saya. Iya, 10 menit itu cepat. Biasanya 1/4 jam sampai 20 menit. Lah nanti harus pulang. Datang lagi jam 1, ngimami 4 lagi coba. Itu cuma 8 itu dibagi 2. Akhirnya kan mereka juga, iya ya. Kok nanggung amat gitu. Akhirnya terus mereka pada udahlah, nggak ada bid'ah-bid'ahan, mau lebih dari 8 nggak bid'ah. Akhirnya yang setelah Isya itu kadang sholatnya tetap 8, kadang 6. Nanti jam 1 datang lagi ke masjid untuk sholat tarawih gelombang kedua, sholat 4 nanggung, akhirnya sholat 6 lagi pada gitu. Kadang 8 lagi. Lah iya, suruh siapa dibagi 2? Lah kalau 8 nggak dibagi 2 kan enak gitu ya. Kita lagi emang semangatnya qiyamul lail. Bener, enggak enak sekali. Ya kita kalau sholat tarawih 8 gitu, itu udah puas gitu ya. Udah puas setelah berdiri. Lah baru 4, ya Allah. Baru sebentar kok sudah pulang lagi. Nah gitu. Nanti giliran datang cuma 4. Mbok mending sholat tarawihnya diundur belakangan aja, ya apa enggak? Seperti zaman Nabi, para sahabat salafus saleh dulu seperti itu.
Gitu. Ba'da isya nyantai, sholat isya setelah itu nyantai. Kapan sholat tarawihnya? Nanti, karuan nanti. Makanya para sahabat itu sholat tarawihnya menjelang tengah malam gitu sampai menjelang sahur. Karuan ba'da tarawih, ba'da isya belum sholat tarawih. Nanti gara-gara membid'ahkan, akhirnya terjerumus kepada bid'ah-bid'ah lain. Padahal kalau kita teliti, baginda Nabi itu enggak selamanya 11. Dalam riwayat sahih, beliau itu juga sholat kadang satu malam 13. Meskipun ditakwil macam-macam, pernah 13. Makanya membatasi hanya 11 itu tahdid min ghairi dalil, tahakkum. Membatasi yang tidak perlu dibatasi tanpa dalil jelas. Karena Rasul tidak membatasi. Itu sholatnya Nabi. Sholatnya Nabi 11, itu ingat, di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi bukan dalil spesifik untuk qiyam Ramadan, bukan sholat tarawih di Ramadan. Kalau sholat tarawih di Ramadan, dalil utamanya al-umdah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak mungkin sahabat itu salah dalam memahami petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi tolong ya jangan membid'ahkan intinya. Ya jangan membid'ahkan. Sholat tarawih 8 boleh, lebih dari 8 juga boleh, lebih dari 20 juga boleh, kuat 40 silahkan. Mau sholat 100 rakaat boleh atau enggak? Nah kalau kuat ya boleh lah, kenapa enggak boleh? Gitu ya? Iya, prinsipnya semakin panjang panjang berdirinya semakin bagus. Karena ditanya baginda Nabi, sholat apa yang paling mulia? Sholat yang paling afdal adalah yang berdirinya paling lama. Dipahami ini? Paham? Ya, anjuran saya sebisa mungkin jangan sholat tarawih 4-1 salam. Anjuran, saya nggak bilang haram, karena menurut Abu Hanifah boleh. Menurut jumhur minimalnya makruh, maksimalnya haram, tidak sah sholatnya. Capek-capek kita sholat, ternyata menurut jumhur ulama makruh, bahkan sebagian mengatakan haram. Ayo, jangan hanya berkutat pada personal yang mengklaim mengikuti baginda Nabi. Yang paling mengikuti baginda Nabi adalah salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan murid-murid mereka. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Cari mana jumhurnya pakai apa? Nah itu dilihat ya, biar kita ibadahnya menurut seluruh ulama sah. Paham ya? Di salat tarawih itu boleh nggak ada seruannya? Boleh. Menurut jumhur ulama boleh mengadakan seruan untuk selain sholat fardu, dikiaskan dengan sholat kusuf, sholat gerhana. Baginda Nabi menyerukan dengan sholatu jami'ah gitu ya, zaman Nabi. Boleh sholatu jami'ah, boleh, silakan seperti itu. Kalau di Haramain salatul qiyam asabakumullah gitu. Itu seruan nida untuk memulai sholat tarawih. Di Haramain saya cuma sekali aja di awal. Nah di Indonesia ini setiap mau sholat ya. Nah karena di negeri kita orang itu senang ada seremonialnya gitu ya. Saya senang ada seremonialnya. Kalau boleh saya ngasih nasihat untuk saya sendiri, ngono ya ngono, nanging ojo terlalu ngono gitu. Ngono ya ngono, ojo terlalu ngono gitu. Maksudnya ada seruan ya seruan, ada filosofinya. Jangan asal nambah-nambahi. Karena anak kan keliling ya, ke Pak Rudi keliling ya, ke siapa lagi keliling? Banyak ya ke masjid-masjid ya. Pak Rudi kemana, ke PTI, ke Mutiara Gading, mana pada keliling, ke Duku Bima kemana gitu. Iya, ada sebagian masjid yang doa-doa di sela sholat tarawihnya itu lebih lama dibanding sholat tarawihnya itu. Iya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Ya kalau sekedar Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq tardu'an
Itu kan karena filosofinya dulu untuk membedakan antara ahlu sunnah di Indonesia dengan Syiah. Nah Syiah itu kalau dengar Abu Bakar, Umar, Utsman nggak mau, radhiyallahu an nggak mau, maunya melaknati kan gitu. Nauzubillah ya, nasallallahu alaihi wa sallam jami'an minal firaqid dhallah. Nah para ulama Indonesia untuk membuat orang-orang Syiah biar nggak betah kayak gitu improvisasinya. Nah coba tambahin lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Enggak hanya sekali, kadang tiga kali. Nanti bahasanya ditambahin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim 3 kali lagi. Terus lah panjang sekali. Iya, jadi kepanjangan, improvisasinya terlalu panjang. Makanya saya bilang ngono ya ngono, nanging ojo terlalu koyok ngono. Ini sebenarnya pertunjukan apa ya? Bukan pertunjukan, mohon maaf ya kalau kurang pas. Apa? Utamanya sholatnya. Jadi utamanya adalah apanya? Sholatnya. Yang lain itu cuma tambahan, yang sifatnya bid'ah itu. Cuma bid'ah dalam terminologi ulama Syafi'i, bid'ah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu bid'ah yang masih kategori boleh. Cuma kalau berlebihan yo jangan tolah. Jangan berlebihan. Ada tambah-tambahan doa setelah tarawih di antara salat-salat tarawih itu ya jangan berlebihan. Lah kita disuruh ngimami selesai jam berapa? Pak Ustadz biasanya selesai jam 8:30 ya. Iya. Lah baru ngimami 2 rakaat gitu, doa-doanya, puji-pujiannya lebih lama. Malah sholatnya diminta yang cepat. Ini mau sholat atau mau puji-pujian sebenarnya? Ya, enggak, saya bilang enggak bilang haram ya, enggak lah ya, enggak. Jangan salah. Cuma jangan berlebihan. Sekitar Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tardu'an radhiyallahu an. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi. Dan itu ya sebentar gitu berdiri lagi. Nanti kalau sudah 4 rakaat 2 salam istirahat. Mending kita menerapkan sunnah berdirinya di lamain. Lebih afdal salat tarawih itu berdirinya di lamain. Enggak hafal Pak Ustadz. Beli Quran yang gede, dibuka di depan. Nah, gitu kan? Coba buka di depan, satu rakaat, 1 halaman. Iya kan? Jadi 2 rakaat, 2 halaman. Gitu. Nanti setelah salam maju buka lagi. Asal jangan dikipas anginin. Kalau dikipas angin dikipas anginin nanti kebuka sendiri udah gak bisa baca yang mana, bingung. Nanti imamnya tulung gitu malah. Ya, jadi boleh sholat tarawih sambil buka mushaf itu boleh di depannya. Kalau enggak hafal. Kalau mau buka mushaf, buka HP boleh. Asal yang dibaca adalah Al-Quran, bukan baca yang lain. Yang baca Quran di mode pesawat kan, nggak bisa diapa-apain kalau mode pesawat kan. Aplikasi yang lain dihapus semua, tinggal buka Al-Quran. Nanti ketika mau berdiri dibuka untuk terusin bacaannya. Boleh nggak masalah. Ada gerakannya nggak masalah, gerakan dikit. Dalam sholat sunnah itu yutasamahu fiha ma la yutasamahu fil faraid. Boleh. Banyak lebih gampanglah hukumnya dibandingkan dengan sholat-sholat fardu. Faham ya? Sekali lagi saya pesankan, kalau boleh saya memesankan, ya kalau ada doa-doa antara sholat tarawih itu jangan berlebihan. Kemudian doa kamilin. Doa kamilin itu sebenarnya ya doa yang masyhur dibaca pas sholat tarawih. Ya setelah sholat tarawih. Sesekali ditinggalin sesekali. Karena doa kamilin itu saya belum menemu ada sanadnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya, lagi-lagi setahu saya
Tidak ada doa khusus setelah sholat tarawih itu doa apa ya doa aja terserah, bebas. Ada ulama yang mengarang doa Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Emang kalau doa kamilin dibaca di selain Ramadan boleh enggak? Ya boleh. Itu enggak hanya doa khusus pada bulan Ramadan. Boleh di luar Ramadan ya boleh. Gitu. Dan setelah tarawih enggak baca doa kamilin boleh enggak? Boleh, jangankan kok nggak baca doa kamilin lagi balik ke depan, nggak sholat tarawih saja juga boleh. Lah iya kan? Yang dianjurkan itu kalau malam Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kalau setelah sholat witir baca subuhun kudusun, iya. Nah, subhanal malikul kudus dulu, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subuhum kudusun ila akhiriha. Itu yang disunahkan warid dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sholat tarawih dianjurkan kalau mau ditutup dengan witir, bangga silahkan. Witirnya mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh. Lumrahnya biasanya 3. 3 ini 1 salam sunnah. 3 2 salam juga sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Jadi tidak usah ribut. Kalau sholatnya 4 berarti witirnya harus sekian. Kalau sholatnya 2 witirnya harus sekian. Yang bilang harus itu loh sopo. Ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh kita bilang harus gitu ya. Yang tidak boleh kita bilang harus. Yang boleh kok. 3 1 salam boleh. 3 2 salam juga boleh. Kalau 3 2 salam di rakaat pertamanya kita meniatkan minal witri. Usolli sunnatan minal witri, bagian dari witir, bukan usolli sunnatan witri atau sunnatal witri, bukan. Karena kita 2 salam. Kecuali 3 1 salam kita baru usolli sunnatal witri. Lah kalau 3 itu 2 salam kan 2 salam dulu kan? Itu usolli sunnatan minal witri, sunnah yang sebagian dari witir. Nanti pas 1 baru usolli sunnatal witri. Mudeng. Nah itu kurang lebih menghidupkan malam di bulan Ramadan. Setelahnya ada pada niat berjamaah, boleh atau enggak boleh, bid'ah atau bukan bid'ah. Tapi bid'ah yang boleh, iya. Jadi bilang bid'ah ya bid'ah. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, lagi-lagi bid'ah itu ada yang boleh, enggak hanya Syafi'iyah, 4 mazhab. Yang mu'tamad itu bid'ah terbagi menjadi 2 minimal. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi imam mengajak nawaitu sauma ghadin. Kalau enggak salah di Pak Haji Khairul ada ya? Pak Haji Edi ada ya? Ada ya di perumahan sampean? Ada. Di itu ada. Asyhada. Ada. Oh jarang tarawih. Siapa? Pak Rudi ada, Pak Rudi? Ada. Di BTR ada BTR? Ada juga. Iya. Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Mengingatkan masyarakat. Karena menurut Syafi'iyah, niat puasa itu kudu di malam hari. Biar masyarakat enggak lupa. Yuk niat bareng-bareng kan gitu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Setelahnya salam-salaman boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Wong salam-salaman aja wong enggak boleh ya. Enggak bolehnya kalau musim corona. Nauzubillah, semoga enggak kembali lagi gitu ya musim coronanya. Kalau musim corona kan enggak boleh salam-salaman. Nah, setelahnya pada tadarusan di musola pakai speaker boleh? Boleh. Wong ngaji kok dilarang. Baca Quran, Rasul iqra'ul Quran kan gitu, baca Quran. Nah setelahnya pada ngaji ke rumah-rumah, tadarusan ke rumah-rumah. Habis ngaji makan-makan, boleh? Boleh. Lu mau ibadah kok dilarang-larang. Ya, boleh ya, Bu? Boleh. Nah, setelahnya kalau sampai setelah sholat tarawih mau pergi ke mall boleh enggak? Boleh. Iya apa enggak? Boleh. Setelahnya mau makan lagi boleh enggak? Boleh. Lah setelahnya mau tadarus tuh enggak boleh. Lah gimana ceritanya itu? Setelah sholat tarawih mau buka HP boleh enggak? Boleh. Lah setelah sholat tarawih salam-salaman kok enggak boleh? Piye ceritanya, mikirnya gimana?
Enggak ada zaman Nabi iya, tapi tidak semua yang enggak ada zaman Nabi berarti tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian bagaimana para sahabat dulu salat tarawih? Nah, ini dalam riwayatnya disebutkan, ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, wa kanal qari'u yaqumu bi suratil Baqarah fi 8 raka'atin wa idza qama biha fi 12 raka'atan ra'an nasa annahu khaffaf. Dulu para sahabat, para tabi'in kalau sholat tarawih biasanya Al-Baqarah itu untuk 8 rakaat, Al-Baqarahnya saja. Tapi kalau lihat orang pada capek, Al-Baqarah dibagi menjadi 12 rakaat. Setelahnya baru Ali Imran. Al-Baqarah itu berapa juz? 1 juz. 2? Hampir 2,5 juz. Coba dibagi 12, berapa itu? 2,5 juz itu berapa halaman? 25 halaman. Iya. 25 halaman bener ya? 25 lembar maksudnya gitu ya? 25 lembar. 25 dibagi 12. 2 lembaran. Sekali berdiri itu 2 lembaran. itu kata perawinya itu ringan. Yang standarnya 25 lembar itu dibagi 8 berapa coba? Nah segitu 3 lembaran sekali berdiri. Dan itu kami ketika di Arab sono biasa seperti itu. Benar, masih banyak masjid musola yang sekali berdiri itu 2 lembar, 3 lembar, masih banyak sampai sekarang masjid musola itu. Iya. Nah kemudian Abdullah bin Abi Bakar mengatakan sami'tu abi yaqul kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam fanasta'jilul khadama bis sahuri makhafatal fajri, hadis riwayat Imam Malik asar ini. Jadi dulu kami ketika sholat tarawih, setelah saya sholat tarawih itu kami ngejar-ngejar pembantu, buruan masaknya. Udah waktu sahurnya tinggal sedikit. Masya Allah ya, Masya Allah. Kemudian As-Sa'ib bin Yazid mengatakan amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'bin wa Tamiman ad-Dari an yaquma lin-nas wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'ataini hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isa min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Ini riwayat Imam Malik. Jadi Umar bin Al-Khattab memerintahkan siapa namanya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk imami sholat tarawih. Kata Sa'id bin Yazid, kami dulu biasanya diimami bacanya itu 200 ayat. 200 ayat. Nah kayak ayatnya Al-Baqarah 200 ayatnya seberapa itu? Makanya kata beliau, bahkan diantara kami itu naktam itu alal asa. Kami pegangan tongkat saking lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Kami selesai sholat tarawih itu menjelang fajar. Mantap kan? Menjelang fajar baru ya pulang itu tinggal sahur gitu. Kemudian Rawa Abu Usman An-Nahdi qala da'a Umar bin Al-Khattab bi salasati qurra. Umar bin Al-Khattab memerintahkan 3 qurra untuk ngimami. Fastaqra'ahum fa'amara asra'ahum qira'atan an yaqra'a lin-nasi 30 ayah. Wa amara awsatahum an yaqra'a 25 ayah wa amara abta'ahum an yaqra'a 20 ayah. Ini riwayat Imam Baihaqi. Jadi Umar bin Khattab mengumpulkan 3 qurra. Yang bacaannya cepat disuruh baca 30 ayat 1 rakaat. Yang sedang disuruh baca 25 ayat. Yang bacaannya lambat sekali disuruh baca 20 ayat. Buka aja Al-Baqarah ayat 20 berapa halaman itu coba. Dibuka aja. Halaman berapa Al-Baqarah itu ayat yang ke-20. Nantilah ketemu halaman berapa. Coba dibuka. Saya Yusuf buka. Halaman berapa ayat 20 itu? Halaman 4. 2 lembar berarti. 2 lembar. Iya, standarnya 2 lembar itu. Standar sekali berdiri. Gitu ya.
Jadi di sini kita lihat bahwa sholat qiyamul lail itu sebenarnya dianjurkan kita mengisi qiyamul Ramadan dengan banyak berdiri, banyak ibadah, enggak cepet-cepetan. Untuk apa kita sholat banyak tapi kalau cepet-cepetan? Saya di Arab Saudi tiba-tiba dipanggil oleh salah satu petugas apa administrasi di kampus. Syekh, ta'al hina, ta'al. Malis, mohon maaf kata dia. SV kita bilang, ada apa? Syuf, ada di Indonesia. Dia menunjukkan rekaman salat taraweh 21 rakaat hanya 8 menit kalau nggak salah. Apa 20 rakaat hanya 8 menit itu. Syuf, ada di Indonesia. Tak bilang, wah na'am. Iya benar. Kata beliau, ittaqillah, ishhada salat, ishhada. Apa ini salat? Apa ini? Lewang sholat kok cepet-cepetan dibanggain gitu loh. Ya cepet-cepetan, kalau mau cepet-cepetan itu lari. Balapan lari baru cepet-cepetan. Lah iya kan? Sholat itu ada namanya tuma nina. Iya, ada seorang sahabat sholat, hadis musik sholat itu hadis Abu Hurairah. Disahihain Ashabus Sunan. Sahabat sholatnya buru-buru kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Diulangi sampai 3 kali tetap irji fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi sholat buru-buru cepet-cepet itu tidak sah. Daripada ngejar buru-buru cepet-cepet seperti itu, mending rakaatnya dikurangi. Daripada ngejar berapa? 20. Tapi cepet-cepet, mending 20 yang pelan-pelan. Kalau ada, gua ada Pak Ustadz, namanya pelan-pelannya 8, ya wis mending 8 tapi pelan-pelan. Jangan buru-buru. Iya. Baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Allahu akbar. Baru ikut bersubhana rabbi al-sami Allahu liman hamidah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Jangan ya. Baca cepat itu bukan berarti baca yang kemudian makhrajnya hilang, tajwidnya hilang, enggak. Baca hadir dilihat para Imamul Haramain itu bacanya hadir. Saya Suraim, saya Sudes, Mahir, Marmagli, Juhaini apa Juhaini ya. Bandar Balila itu bacanya pakai hadir. Hadirnya masih jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Masih jelas plek. Nah kalau cepat-cepatnya Bismillahirrahmanirrahim Dolim, nah itu apa gitu. Ya, itu baca apa gitu. Iya kan? Apalagi kadang Bismillahirrahmanirrahim Nun Allahu Akbar. Nanti Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim Qaf Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Enggak seperti itu. Nah, itu ikut siapa gitu? Itu ikut siapa? Ya. Cuma Toha. Iya kan? Allahu Akbar. Lihat ikut alif lam mim, alif lam shad, alif lam mim shad, alif lam mim ra, alif lam ra. Loh, itu ikut siapa coba kayak gitu itu? Nah, lihat sholat. Ya, sebaik-baik sholat itu yang berdirinya lah lama. Oh, dari dibuat ayolah sholat diperbaiki, jangan dibangga-banggain. Kita ngikut siapa? Ngikut Nabi kan? Ngikut para ulama salafus saleh, ikut Imam Syafi'i. Iya, ngikut Imam Malik, ikut Imam Ahmad, ikut Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Haytami. Iya, ngikut mazhab Syafi'i. Enggak ada di mazhab Syafi'i seperti itu sholat buru enggak sah menurut seluruh ulama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. 1-2 pertanyaan? Ya. 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 Ini penasaran Ustaz, apakah di siang harinya para sahabat itu memang aktivitas seperti biasa gitu, bekerja atau memang istirahat terus sudah di-cover sama negara Ustaz untuk kesehariannya selama Ramadan? Iya, jadi biasanya yang sampai sekarang ini ketika menghidupkan malam bulan Ramadan berarti menghidupkan malam. Namanya malamnya melek, tidurnya diganti. Kapan tidurnya? Ya siang hari tidur. Karena malamnya melek.
Nggak mungkin kita itu bisa melek malam berhari-hari, kemudian siang harinya tetap aktivitas dari pagi sampai sore, terus malam melek nggak tidur. Sekali kuat, 2 hari mulai gergesi, 3 hari ambruk. Lah iya kan? Iya. Makanya di Arab kalau Ramadan biasanya siang jadi pagi, pagi jadi, ya itu nggak bagus juga ya, nggak bagus. Dari pagi sampai menjelang zuhur itu sepi. Iya. Setelah zuhur mulai banyak. Setelah asar rame. Pada taraweh macet. Pada taraweh malah macet. Orang baru keluar semua. Iya. Jadi kalau memang antum kita mau qiyamul lail sampai lama gitu, ya pagi-pagi kudu istirahat. Enggak tidur, kita tidurnya kapan? Tubuh perlu istirahat gitu. Karenanya sebelum Ramadan siapin bekal. Ya, kalau pengen menghidupkan malam Ramadan, sebelum Ramadan siapin bekal untuk apa? Untuk Ramadan dan Lebaran. Udah ada ini. Cukup ya? Cukup, semoga bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.